Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Selamat pagi dan shalom semuanya. Kembali saya menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara yang tentunya akan mempersiapkan diri berkarya di hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk mengawali langkah kita di pagi hari ini dengan mengambil bagian dalam saat teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Siapkan diri kita dan siapkan Alkitab kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu. Pagi hari ini kami semua boleh bersyukur. Tuhan sudah memelihara kami dalam tidur malam kami. Kini di pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami melangkah dan berkarya, Tuhan, isilah bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karena itu, karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami saat membaca Alkitab yang mengandung firman Allah dan menghayati perenungan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu kami jadikan pedoman hidup kami hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 19, yang berkata demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita adalah ikutlah teladanku. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Paulus seorang yang memang sudah banyak memperlihatkan loyalitasnya dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan sebagai seorang yang dipilih Kristus untuk memberitakan namanya. Banyak sekali tantangan yang Paulus hadapi, tapi Paulus tidak pernah bergeser dari kesetiaannya. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya melihat teladan Paulus. Sekalipun Paulus harus berhadapan dengan penjara, ia tidak pernah bersungut atau berbantahan. Ia tidak pernah menyesali dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Justru ketika dia di penjara, dia tetap berkarya dan memberitakan Injil bagi semua orang yang ditawan pada saat itu. Dari situlah Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk meniru keteladanannya, sehingga Paulus bisa menyampaikan dan menginginkan apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Filipi. Sehingga Paulus pada ayat berikutnya mengatakan, kerap kali Paulus mengingatkan, dan itu berarti Paulus sudah melihat satu fakta bahwa ada orang-orang yang dalam pekabaran Injilnya tidak setia, bahkan menjadi seteru salib Kristus. Mereka memberitakan Injil Kristus untuk kepentingan mereka, mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan mereka banyak sekali. Paulus melihat orang-orang memberitakan Injil justru menjadi seteru daripada salib itu, karena yang mereka cari hanyalah keuntungan pribadi sendiri, hanya kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua harus tahu pelayanan itu milik Kristus. Sehingga Kristus mau kita mengikuti teladannya yang setia sampai pada akhirnya. Karena itu, bagi kita semua yang hidup di zaman yang serba modern ini, tak sedikit tantangan kita. Mungkin berbeda dari situasi dan keadaan, tapi kita harus percaya bahwa Kristus menghendaki kita mengikuti teladannya supaya kita bisa melihat bagaimana Kristus melayani dengan penuh sukacita, ketulusan, sampai ia mati di kayu salib. Demikian juga Rasul Paulus, dia mau melayani dengan ketulusan, sekalipun dia harus dibelenggu,
masuk dalam penjara. Karena itu, kita semua pun diajak untuk meneladani tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan ini. Mari saudaraku, kita tetap setia menjalankan panggilan pengutusan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, dan jangan bersungut-sungut ketika dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan selalu ada menyertai kita semua ketika kita melaksanakan panggilan pengutusan kita dengan kesetiaan dan dalam kerendahan hati. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa secara khusus untuk sektor Getsemani. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Petro, James Sewell, Ibu Reni Mustamu, keluarga Ibu Syam Melinda, keluarga Ibu Rizka Andres, keluarga Bapak Robert Adrian George Coel, keluarga Bapak Robert Wairulun. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit, sektor Peniel, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, Bapak Nikola Bajem Sinarkasi, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Yosef bin Huai, Ibu Nurhai Mapasaribu, Bapak George Serhalawan, sektor Sion Ibu Romata Boru Hutagalung, dan sektor Yeriko Ibu Oni Harahap. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi ini kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Moses Talang, keluarga Bapak Moses Tolang, keluarga Bapak Hader Sembiring, dan keluarga Bapak Virgino Siahaya. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran anak Seril Triskalista Jalmaf, anak Eliamor Jovanka Kesia Ena, saudara Pandemsi Risa Kota, Ibu Delima Nainggolan, Ibu Sadiah Martina, saudari Kristina Marta Seljatem, saudara Ludwig Gerard Laratmase, anak Leonard Daryl Danielson Laratmase, dan saudari Lilis Wahyuni. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia kelahiran mereka. Tuhan memberkati sukacita mereka. Kami berdoa untuk majelis jemaat, unit-unit misioner, vikaris. Kami berdoa untuk BPPJ. Tuhan memberkati semuanya dengan segala pergumulan kehidupan, pelayanan bersama. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berkati juga jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan menjaga mereka dengan kasih sayang-Mu. Jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang membutuhkan atau merindukan kehadiran seorang anak, kami serahkan mereka semua dalam pergumulan. Tuhan dengar setiap doa permohonan mereka dan menilik mereka semua, sehingga apa yang menjadi kerinduan, Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Sebab Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.